Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Bangsa, memberikan manfaat untuk anak bangsa. Oke, pada episode kedua kali ini, di video yang kedua, untuk belajar Microsoft Excel dari nol, kita akan coba bahas lanjutan dari episode yang pertama. Dimana yang episode pertama kemarin kita juga udah belajar mengenai cara pembuatan table dan lain sebagainya, kemudian fitur-fiturnya. Nah, untuk saat ini di episode yang kedua dan video yang kedua ini tentang Microsoft Excel dari nol, kita akan coba mulai dari buka file yang kemarin ya. Kita klik file. Di sini ada recent. Kemudian di sini ada latihan 1N. Nah, ini adalah file Microsoft Excel yang sudah kita buat dan berada pada posisi desktop kemarin ya yang kita simpan. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja di sini sebenarnya. Namun kalau misalkan di sini nggak ada, teman-teman klik open. Teman-teman cari di desktop. Kemarin saya coba save-nya di desktop. Teman-teman tinggal klik file teman-teman Microsoft Excel yang pernah teman-teman buat. Lalu klik open. Nah, ini salah satu. Ini adalah file yang sempat kemarin kita buat. Nah, dari file ini coba kita akan bahas apa-apa yang bisa kita jelaskan untuk dipelajari di Microsoft Excel ini. Nah, dari table ini sebenarnya kita bisa buat lebih rapi lagi. Dengan cara apa? Nah, ini kita menggunakan alignment. Jadi teman-teman nih, angka-angka ini dan kilogram ini bisa diratakan tengah posisinya. Kalau ini ada di pinggir dan di pinggir kanan, ada di pinggir kiri ya. Kelihatannya nggak enak nih kalau dilihat. Nah, teman-teman bisa ratakan tengah dengan klik di ribbon alignment. Di sini ada center. Nah, teman-teman bisa klik di sini dan teman-teman juga bisa klik di sini di middle. Nah, ini udah mulai rata tengah, posisinya udah mulai ada di tengah. Terus untuk yang kedua, saya mau jelasin tentang March and Center. Fungsi dari March and Center itu sendiri adalah membuat dua sel menjadi satu sel. Nah, misalkan contoh ini adalah ada satuan. Sebenarnya kita mau buang satuan nih, biar jadi berat itu adalah 20 kg gitu. Jadi nggak usah pakai satuan. Nah, misalkan ini dari dua sel ini kita mau ubah jadi satu sel. Klik aja ini di kolom C dan D di baris ketiga. Teman-teman bisa klik, kemudian di blok. Ya, blok itu artinya teman-teman klik di C ini, kemudian tahan. Ketika teman-teman klik, tahan, kemudian geser ke D. Jadi itu posisinya blok. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan March and Center. Di sini langsung klik aja di ribbon alignment. Teman-teman klik, maka dua sel ini menjadi satu sel. Itu untuk fungsi March and Center ya teman-teman. Nah, ada lagi nih. Kalau teman-teman pengen gunain namanya wrap text. Jadi teman-teman misalkan contoh begini. Nggak kelihatan nih nama BU. Kelihatannya gitu doang. Di sini kelihatannya cuma nama BU. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen buat yang lain, nggak pakai geser yang di atas kolom ini, teman-teman pengen buat jaraknya segini aja untuk kolomnya. Cuma barisnya yang bisa diubah-ubah nih, teman pengen barisnya yang diubah-ubah. Jadi teman-teman bisa ubah barisnya seperti ini. Namun namanya kan belum bisa berubah nih, namanya tetap nggak kelihatan. Nah, teman-teman bisa menggunakan namanya wrap text. Jadi klik di sini di B3, teman-teman yang misalkan nggak kelihatan hurufnya, kemudian teman-teman bisa menggunakan wrap text. Klik aja di sini. Kalau teman-teman udah klik di B3, teman-teman langsung klik wrap text. Nah, langsung kayak gini. Dan teman-teman rapihin lagi, bisa menggunakan center dan middle. Nah, ini contoh-contoh tadi wrap text, March and Center dan lain-lain ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Teman-teman bisa gunain tools-tools itu untuk mengerjakan apa-apa yang teman-teman ingin kerjakan. Untuk selanjutnya yang saya pengen jelasin adalah copy, cut, dan paste.
Nah, fungsi dari copy itu sendiri nanti teman-teman bakalan tahu, kita akan coba langsung prakteknya. Jadi copy itu nanti menduplikat sel atau isi dari sel itu sendiri. Kalau cut adalah memotong atau memindahkan, dan paste adalah menyalin. Nanti paste itu adalah menyalin apa yang udah di copy dan apa yang sudah di cut. Jadi misalkan contoh gini, angka 20 ini atau pisang ini saya mau copy. Teman-teman bisa klik kanan di sini pisang, klik copy. Nah, ini akan berubah seperti ini selnya. Kemudian teman-teman bisa klik yang di sini, teman-teman yang ingin tempat yang ingin teman-teman itu duplikat. Misalkan teman-teman di G4 ini, teman-teman pengen paste di sini, atau pengen salin huruf pisang itu, nama buah pisang. Jadi teman-teman bisa klik aja, cari paste, kemudian teman-teman bisa pilih nih, paste ada berbagai macam itemnya. Jadi teman-teman nih, kita bisa pilih yang biasa aja, bisa pastenya yang biasa aja. Nah, ini kan sudah terduplikat. Jadi tapi kalau teman-teman pengen misalkan cut, pengen memindahkan, teman-teman bisa memindahkan dengan cara pisang ini saya mau pindahkan di posisi G5. Jadi teman-teman bisa klik kanan, cut, teman-teman bisa mau pindahin G5 nih, paste dari G4 berubah di G5. Nah, paste itu fungsinya seperti itu, copy dan cut itu fungsinya adalah seperti itu. Jadi teman-teman bisa gunain copy, cut atau paste untuk memindahkan isi dari sel itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya saya mau jelasin satu lagi. Ini kan kita udah ada nama buah, ada beratnya. Nah, kita coba harga per kilo. Nah, teman-teman mau di sini mau buat harga per kilo. Teman-teman buat dulu ini, kita bikin lagi ya tabelnya. Kemudian ini kita buat lagi tabelnya, yang teman-teman masih ingat yang kemarin cara buat tabel. Kita samain nama yang di atas sama yang sebelumnya, sorry. Nah, teman-teman bisa buat yang sama dengan tabel sebelumnya seperti ini. Nah, teman-teman bisa buat pakai all border. Nah, dan bisa juga di warnanya disamain. Contoh segini. Terus jangan lupa ini biar agak lebih bagus middle-nya. Nah, misalkan ini harga satuannya, harga per kilo pisang itu 10.000. Ini apelnya 5.000 per kilo. Nanasnya 10.000. Ini 7.000. Ini 3.000. Ini contoh aja ya untuk teman-teman, ini cuma contoh harga-harga per kilogram dari buah-buah yang ada di sebelah ini. Terus teman-teman juga pengen nih, misalkan contoh ada kasus seperti ini, E dan F. Teman-teman itu pengen mau menambahkan tabel lagi atau mau membuat kolom kosong di antara E dan F. Karena di sini saya mau pindahin, teman-teman selain bisa pindahin satu-satu copy, cut, paste dan pisang ini ke sebelah, teman-teman bisa dengan menggunakan klik kanan aja di F, kolom F, terus teman-teman bisa klik insert. Nah, ini nanti teman-teman akan membuat dia kolom lagi di kolom F. Jadi pada untuk copy, cut, paste pindah di kolom G. Jadi gitu ya teman-teman. Itu bisa dilakuin. Kemudian yang kedua, saya mau bikin namanya simbol mata uang. Saya mau buat simbol mata uang di harga per kilogram ini. Jadi gini, harga per kilogram ini saya mau buat mata uangnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan berbagai macam cara. Jadi teman-teman bisa buat, saya mau gunakan simbol rupiah.
Nih caranya gini. Nah, sorry. Tadi saya terlalu cepat. Gini. Teman-teman di sini ada ribbon number. Teman-teman bisa klik di sini paling pojok kanan. Nah, teman-teman cari namanya accounting. Teman-teman bisa nambahin decimal place-nya, terserah teman-teman mau 1, 2 atau 0. Di sini coba saya pakai 2 desimal. Kemudian teman-teman bisa pakai rupiah. Teman-teman di sini bisa cari rupiah, dolar dan euro, apapun itu bisa. Teman-teman di sini coba saya cari rupiah. Saya mau cari rupiah. Kita cari ya rupiah. RP Indonesian. Nah, ini. Jadi saya blok dulu tadi untuk harga per kilogramnya, kemudian saya buat simbol RP Indonesian. Seperti ini nanti jadinya teman-teman. Nah, harga per kilonya jadi ada Rp10.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp7.000, Rp3.000. Nah, ini adalah simbol mata uang. Nah, selain itu saya juga mau jelasin tentang formula terkait rumus-rumus Excel dan fungsinya. Misalkan contoh ada namanya misalkan plus, penjumlahan, pengurangan, nanti pembagian tuh seperti ini pembagian, dan ada namanya pengkalian. Nah, ini adalah penjumlahan, ini pengurangan, ini pembagian, ini pengkalian. Nah, misalnya teman-teman itu mau menggunakan formula-formula ini untuk penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan pengalian. Nih, misalkan contoh gini, saya mau buat harga total. Caranya gimana? Harga totalnya saya bisa pakai sama dengan kita klik 10.000, kemudian kita kali, kan harga total itu adalah berapa total kilogramnya dikali harga per kilogram. Itu harga total keseluruhan dari buah pisang ya. Jadi 10.000 ini kita kalikan 20. Jadi sini. Nah, ini kita coba ubah lagi dengan kita blok lagi ya, biar langsung jadi rupiah. Biar teman-teman bisa langsung melihatnya secara rupiah. Jadi kita buat lagi, kita cari lagi namanya rupiah, kita buat lagi, kita blok lagi tadi rupiah, kita cari rupiah. Nah, ini rupiah Indonesia, klik. Nah, ini nggak kelihatan nih, kita coba klik 2 kali tuh. Jadi harga totalnya adalah Rp200.000. Teman-teman, kalau misalkan sudah mengkalikan dengan membuat formula yang teman-teman menggunakan kolom-kolom ini, sel-sel ini menjadi pengkalinya, teman-teman nggak usah teman-teman itu buat kayak gini lagi. Misalkan gini, terus dikali lagi sama ini, gini. Teman-teman nggak perlu melakukan hal ini. Teman-teman tinggal tarik aja kayak gini ya. Nih, misalkan teman-teman ya sampai kursornya berubah kayak gini, teman-teman tinggal tarik gitu. Jadi cepat ya, nggak perlu teman-teman itu mengkalikan satu persatu. Jadi teman-teman tuh bisa cepat langsung di situ. Nah, ini untuk pengalian. Untuk penjumlahan teman-teman bisa
ketika membutuhkan formula penjumlahan, pengurangan, pembagian, itu sama, rumusnya kayak gini juga, itu nggak ada bedanya. Jadi teman-teman ini untuk salah satu yang bisa kita pelajarin di sini. Kita bisa belajar formula dasar terkait dengan berat, kemudian harga per kilogramnya. Nah, satu lagi yang terakhir mungkin saya lupa tadi jelasin, yaitu tentang copy, cut, dan paste. Jadi teman-teman, untuk mempercepat waktu teman-teman mengerjakan ketika ingin mengcopy, meng-cut, dan paste, teman-teman bisa menggunakan namanya Ctrl plus C. Kemudian ini Ctrl plus X. Ini yang biasa dipakai, Ctrl plus V. Nah ini teman-teman, ini tadi yang udah kita jelasin, cuma ini untuk mempermudah. Jadi teman-teman bisa mempercepat waktu untuk mengcopy, meng-cut, dan paste apa-apa yang teman-teman mau copy dan cut dan paste yang teman-teman inginkan. Misalkan contoh nih, saya kasih contoh sekali lagi. Misalkan pengkalian, teman-teman tinggal klik tombol namanya Ctrl dan C, kemudian akan berubah seperti ini. Teman-teman misalkan pengen pindahin di sini, pengen menduplikat di K10, teman-teman klik tekan tombol lagi Ctrl plus V. Kayak gitu ya, semuanya sama. Teman-teman bisa lakuin satu persatu sama. Untuk cut dan copy itu sama. Jadi mungkin untuk pembelajaran kali ini tentang Microsoft Excel dasar-dasar dari nol, di episode kedua mungkin kita sudah jelaskan tentang formula-formula dan penjumlahan, pengkalian, pembagian, kemudian copy, cut, paste, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa dukung kami di channel Anak Bangsa, memberikan manfaat untuk anak bangsa.